Sahabat inspirasi, siapa yang tidak mengenal seorang pengusaha sukses di Indonesia yang satu ini? Dia merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia. Namun, tahukah Anda, pengusaha sukses ini memiliki latar belakang keluarga yang berbanding terbalik dengan kehidupannya saat ini. Ialah Chairul Tanjung. Mari kita mengenalnya lebih dalam. Tanah kelahirannya di kota Jakarta pada tanggal 16 Juni 1962. Chairul lahir dengan 6 bersaudara dan merupakan anak dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah. Masa kecilnya jauh dari kata mampu. Ayahnya seorang wartawan media cetak pada era Orde Lama. Namun, sayangnya perusahaan tempat ayahnya bekerja harus ditutup pemerintah setempat, membuat kondisi ekonomi keluarga kian terpuruk. Kedua orang tuanya bersepakat menjual rumah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tidur di losmen kecil dengan jumlah anggota keluarga 8 orang, membuat losmen semakin terasa penuh dan sesak. Kondisi itu tak lantas mudah mematahkan semangatnya. Chairul kecil mengenyam pendidikan dasar di Sekolah Dasar Vanlid, Jakarta. Kemudian dilanjutkan sekolah menengah pertama Vanlid dan meneruskan sekolah menengah atas di SMAN 1 Jakarta. Pada tahun 1981-an, Chairul lulus dan melanjutkan studi pendidikan tinggi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Gelar sarjana diperoleh pada tahun 1987 dan dilanjutkan jenjang studi magister di Institut Pendidikan serta Pembinaan Manajemen di tahun 1993. Sosoknya yang tidak pernah putus ingin belajar membuat dirinya menjadi pemuda berprestasi. Kecerdasan dan keteladanannya berhasil membawa nama Chairul menjadi mahasiswa teladan nasional tahun 1984 hingga 1985. Ketika tengah menyelesaikan studi, Chairul tetap ingin produktif. Beliau telah memulai bisnis untuk membiayai kuliahnya. Diawali dengan berjualan buku kuliah, berjualan kaos, dan membuka jasa fotokopi. Semua dilakoninya dengan hati yang ikhlas dan penuh semangat agar bisa menyelesaikan studi tanpa membebani kedua orang tuanya. Tidak hanya menjual buku sekolah dan kaos oblong, Chairul memanfaatkan pengetahuannya dengan membuka toko yang menjual peralatan kedokteran dan laboratorium. Tetapi usaha tersebut bangkrut. Setelah berhasil menyelesaikan studi kuliah di Universitas Indonesia, Chairul merasa tertarik dengan dunia bisnis dan berniat fokus merintis bisnis baru. Ide berbisnis beliau terrealisasikan dengan berdirinya bisnis ekspor sepatu anak. Bersama ketiga rekannya, PT Priarti Sindutama memerlukan modal awal sebesar 150 juta rupiah yang dipinjam melalui bank. Sejarah Chairul Tanjung berlanjut pada PT Priarti Sindutama yang berdiri di tahun 1987, mulai menunjukkan progres yang memuaskan. Bahkan, pesanan dari Italia sebanyak 160.000 pasang sepatu berhasil masuk daftar pesanan. Namun, sangat disayangkan bahwa Chairul memutuskan keluar dari perusahaan yang dibangun akibat masalah internal yang tak kunjung mendapatkan titik terang. Pada tahun itu pula, Chairul bangkit dan mendirikan bisnisnya sendiri yang diberi nama Para Group dan telah berganti menjadi nama CT Corp saat ini. Chairul punya jaringan cukup luas, sehingga bisnis ini mampu berkembang pesat. Saking pesatnya, perusahaan CT Corp berhasil membeli Bank Karman di tahun 1996 yang sekarang berubah menjadi nama Bank Mega. Kesuksesan setelah CT Group terus bergulir. Beliau berhasil mendirikan toko di Bandung Supermall dan membeli Bank Tubo yang kini dinamakan Bank Mega Syariah Indonesia. Perlahan namun pasti, Bank Mega menunjukkan keuntungan yang cukup signifikan setiap tahunnya.
Pada akhir tahun 2001, Bank Mega berhasil menawarkan sebagian saham di Bursa Efek Jakarta dan menjadi tulang punggung Para Group atau CT Group. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri jika CT Group semakin berjaya bersama Bank Mega. Kemudian, Khairul Tanjung juga mendirikan Trans TV. Siapa yang tak kenal dan tidak pernah menonton channel siaran televisi satu ini? Trans TV yang didirikan oleh Khairul pada tahun 1998 menjadi salah satu stasiun siaran televisi swasta nasional, berhasil menyuguhkan tayangan yang diminati masyarakat Indonesia. Puncaknya pada tahun 2006, Trans TV berhasil mengakuisisi TV7 milik Kompas Gramedia dan berubah menjadi Trans 7. Tahun 2013, Khairul mendirikan Transmedia untuk memisahkan antara sektor media dengan stasiun TV. Menariknya lagi, di tahun 2018, Transmedia melalui Trans 7, Transvision, dan Trans TV mendapatkan hak tayang Piala Dunia di Indonesia. Tidak sampai situ saja, Khairul menggandeng agensi K-pop terbesar Korea Selatan, yakni SM Entertainment. Hal tersebut tentu disambut hangat para pecinta K-pop di negeri ini. Menilik profil Khairul Tanjung yang tidak hanya sukses di sektor media dan bank, ternyata tak cukup sampai di situ. Beliau merambah ke berbagai usaha lain seperti asuransi dan properti. Sederet bisnis tersebut berhasil membawa perusahaan seorang Khairul menjadi perusahaan konglomerat di Indonesia. Memiliki semangat dan komitmen tinggi, mengharuskannya memiliki target dan pantang menyerah dalam menyikapi berbagai hal dalam hidup dan pekerjaannya. Prinsip tersebut melekat kuat dalam pribadinya meskipun dilanda keadaan sulit sekalipun. Kekuatan prinsip dapat kita saksikan dari bagaimana beliau mampu mempertahankan Bank Mega di tengah krisis ekonomi pada tahun 1998, yang mana mayoritas pengusaha berbondong-bondong memindahkan investasi ke Singapura. Ketika pada saat itu, hanya Bank Mega lah yang mampu meminjamkan uang kepada bank lain saat ekonomi Indonesia terpuruk. Salah satunya bank swasta BCA milik Salim Group yang bernilai mencapai 1,3 triliun rupiah. Kejadian demikian rupanya jadi langkah besar untuk berinvestasi dan bekerja sama dengan Salim Group dalam mengelola sebuah proyek besar di Batam dan Singapura. Khairul Tanjung masuk dalam 10 besar orang terkaya di Indonesia, membuat quotes Khairul Tanjung banyak dicari pengusaha muda untuk mendapatkan motivasi dalam melihat realita bisnis yang tidak selalu berjalan mulus. Salah satu quotes yang menarik bahwa tidak ada kesuksesan yang bisa diraih seperti membalikan telapak tangan. Harus ada sikap pantang menyerah, tak cepat putus asa. Beliau memiliki banyak bisnis sukses di berbagai sektor. Maka tak heran jika jumlah kekayaan beliau akan sangat fantastis. Diperkirakan kekayaan bersih mencapai 5,7 miliar dolar pada tahun 2023. Inti dari pelajaran seorang Khairul Tanjung adalah kenali diri kita, miliki semangat pantang menyerah dan ingin terus belajar, mengembangkan potensi diri agar bisnis menjadi semakin berkembang, namun tidak hanya kerja keras, melainkan kerja cerdas. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.